Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak saleh dan salehahnya Miss. Kembali lagi bersama Miss Fitri di video pembelajaran kita hari ini. Miss harap anak-anak Miss semua masih dalam keadaan sehat dan semangat belajar dari rumah. Nah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, nah langsung saja ya kita masuk ke pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar matematika, yaitu manfaat penyajian data dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sambil Miss menjelaskan materi kita hari ini, anak-anak Miss buka buku matematikanya ya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai penyajian data dalam bentuk daftar dan tabel. Sekarang kita akan membahas penyajian data dalam bentuk diagram. Secara harfiah, diagram merupakan gambaran untuk menerangkan sesuatu. Sesuatu itu berupa konsep, gagasan, data statistika, atau anatomi. Diagram juga disebut skema. Diagram sering digunakan untuk menyampaikan informasi. Nah, berikut adalah penyajian data dalam bentuk diagram. Yang pertama, penyajian data dalam bentuk diagram batang. Penyajian data dalam bentuk diagram batang adalah penyajian data yang berbentuk batang-batang. Batang-batang tersebut tegak dan sama lebar. Antara batang yang satu dengan yang lain saling berpisah. Untuk menyajikan data dalam bentuk diagram batang dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, membuat sumbu mendatar dan sumbu tegak. Sumbu mendatar menyatakan data yang diamati, sedangkan sumbu tegak menyatakan banyak data atau frekuensi. Yang kedua, membuat gambar yang menyerupai batang yang menghubungkan data antara sumbu mendatar dan sumbu tegak. Batang-batang yang dibuat saling terpisah. Nah, berikut adalah contohnya. Berat badan dalam kilogram 20 siswa kelas 5. Inilah diperoleh data berat badan siswa kelas 5. Dari data ini, urutkan dari yang teringan sampai yang terberat. Nah, ketika sudah diurutkan, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, dari data yang sudah diurutkan ini, maka kita mendapatkan data seperti berikut ini. Data berat badan dan banyak siswa. Nah, selanjutnya, jika digambarkan dalam bentuk diagram batang, maka akan terlihat seperti berikut. Diagram batang berat badan siswa. Nah, yang ke samping atau mendatar ini adalah datanya ya nak, yaitu berat badan siswa dalam bentuk kilogram. Sedangkan yang ke atas ini adalah banyaknya siswa atau frekuensi. Baiklah, Miss rasa anak-anak Miss paham ya, akan Miss lanjutkan. Berikut adalah penyajian data dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Diagram gambar disebut juga piktogram. Pada diagram gambar, kamu dapat melambangkan jumlah suatu data dengan gambar. Piktogram disebut juga diagram lambang. Sesuai dengan namanya, piktogram disajikan dalam bentuk lambang-lambang. Dalam piktogram, lambang-lambang yang digunakan harus disesuaikan dengan objek-objek yang diteliti. Nah, berikut contohnya. Mari sama-sama kita bahas ya, nak. Siti dan teman-temannya hampir setiap hari berkunjung ke perpustakaan. Mereka belajar bersama di perpustakaan. Perpustakaan sekolah Siti menyediakan fasilitas meja dan kursi untuk belajar, dan setiap siswa diberi kesempatan meminjam buku di perpustakaan. Berikut data pinjam buku di perpustakaan. Ini datanya ya nak, hari Senin banyak 25 siswa, hari Selasa sebanyak 20 siswa, hari Rabu sebanyak 30 siswa, Kamis sebanyak 15 siswa, Jumat sebanyak 10 siswa, dan hari Sabtu sebanyak 45 siswa. Data di atas dapat disajikan dalam bentuk diagram gambar.
Buatlah diagram gambar yang menarik. Nah, ini coba anak-anak Miss perhatikan contoh diagram gambarnya. Perhatikan gambar berikut. Gambar anak yang memegang buku berwarna biru ini mewakili 10 orang. Berarti jika gambarnya seperti ini, maka dia mewakili 10 orang banyaknya. Nah, jika dia yang memegang buku kuning, ini mewakili 5 orang. Data di atas dapat disajikan dalam diagram gambar berikut. Data peminjam buku di Perpustakaan SD Nusantara 01. Ini yang pertama kamu buat nomornya. Yang kedua ada kolom hari. Yang ketiga ada peminjam. Nah, di sini angka peminjamnya ya, Nak. Nah, di diagram gambarnya baru kamu letakkan gambarnya di diagram gambar. Di data peminjam tetap dibuat angkanya. Jadi dari angka ini kamu bisa menyesuaikan gambarnya. Di sini 25. Berarti 2 gambar berwarna biru, 10 tambah 10 tambah 5. Begitu seterusnya. Baiklah, Miss lanjutkan ya. Yang ketiga yaitu penyajian data dalam bentuk diagram garis. Menyajikan data dalam diagram garis hampir sama dengan langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk batang. Diagram garis biasanya digunakan untuk menunjukkan pertumbuhan atau perkembangan suatu hal yang berkelanjutan. Adapun kekurangan dari diagram garis yaitu yang pertama hanya bisa digunakan untuk data berkala, tidak bisa data lainnya. Yang kedua, perlu ketelitian yang tinggi dalam membaca diagram garis. Nah, berikut adalah contohnya. Mari kita amati bersama. Hasil pengukuran tinggi kecambah setiap hari adalah sebagai berikut. Nah, di kolom pertama ini ada hari dari hari ke-1 sampai hari ke-10. Sedangkan di kolom kedua di sini ada tinggi kecambah dalam satuan sentimeter. Nah, hari pertama 2 cm, hari kedua 3 cm, hari ketiga 3 cm, hari keempat 5 cm, hari keenam 7 cm, hari kelima 7 cm, hari keenam 8 cm, hari ketujuh 10 cm, hari ke-8 12 cm, hari ke-9 15 cm, dan yang terakhir hari ke-10 17 cm. Nah, dari data di atas, buatlah data di atas ke dalam diagram garis. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Ya, Nak? Ya, yang ke samping ini yang ke atas ini tinggi kecambahnya, sedangkan yang ke samping ini data dari harinya. Nah, di sini ada keterangannya. Garis yang berwarna pink itu sama dengan tinggi kecambah dalam satuan cm. Berarti jika dia di titik yang pertama ini 2 cm, kamu lihat ya, Nak. Titik ini ke bawah 1, ke samping 2. Berarti hari pertama dia tingginya 2 cm. Nah, hari kedua tingginya 3 cm. Hari ketiga sama tingginya 3 cm. Hari keempat tingginya 5 cm. Hari kelima tingginya 7 cm. Hari ketujuh tingginya 10 cm. Baiklah, Miss harap anak-anak Miss dapat dengan teliti melihat perbedaan dari diagram contoh diagram yang Miss sajikan. Nah, baiklah, Nak, Miss rasa cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Miss harap anak-anak Miss semua dapat mengerti ya materi pembelajaran kita hari ini. Nah, jika ada materi yang belum kamu pahami, bisa langsung tanyakan kepada Miss. Dan jangan lupa kerjakan LKS kamu. Miss tunggu dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Miss akhiri dengan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.